Halo semuanya, saya Anggi Pasaribu. Anda menyaksikan Inside Story with Anggi. Teman-teman semua pasti merasakan bagaimana kemudahan demi kemudahan kita dapatkan di era digital ini. Kita semakin mudah menyerap informasi, kita juga semakin gampang untuk mengakses apapun pemberitaan termasuk menyebarkannya. Dan yang lebih terasa lagi adalah segala bentuk proses administrasi juga semakin praktis. Seharusnya seperti itu, ya dong. Tapi ternyata kenyataannya hari ini justru digitalisasi semakin meresahkan masyarakat. Ya berarti itu bukan tata kelola, itu kebodohan aja sih Pak. Iya. Dan yang lagi booming terakhir ini dalam beberapa waktu terakhir adalah di pertengahan Juni kemarin. Server Pusat Data Nasional Kominfo down dan akibatnya terjadilah antrian yang begitu panjang dan mengular di Bandara Soekarno-Hatta. Memang saat itu pemulihan data segera dilakukan, tapi ada konsekuensinya. Tujuannya adalah untuk mempercepat proses antrian jangan sampai terlalu panjang dan jangan sampai mengulur waktu yang begitu lama. Cuman sayangnya pemeriksaan penumpang akhirnya harus dilakukan secara manual. Inilah dokumentasi video rekaman dan foto suasana antrian penumpang, baik mereka yang datang maupun yang akan pergi dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Gangguan yang terjadi di sistem Pusat Data Nasional otomatis berdampak pada pelayanan imigrasi, yang akhirnya membuat antrian sangat panjang. Untung aja nih dalam waktu beberapa jam kemudian antrian penumpang sudah mulai terurai baik di area kedatangan maupun keberangkatan. Meskipun jedak-jeduk ya untuk mereka yang lagi berusaha mengejar penerbangan dan harus meninggalkan Jakarta. Atau untuk mereka yang baru saja tiba dari perjalanan jarak jauh. Seperti Gina yang baru saja pulang dari Perancis. Katanya dia sempat tertahan selama kurang lebih 2 jam karena pemeriksaan secara manual yang dilakukan oleh pihak petugas imigrasi. Ada masalah sistem untuk scan paspor ya, jadinya nunggunya lama banget. Terus untuk turis juga mereka pada komplain, ini kenapa sih lama banget kok di Indonesia seperti ini ya? Sempat nunggu berapa lama tadi Kak? Ada kali 1,5 jaman ya. Yang ini Naswir. Baru tiba dari Belgia mengaku kondisi ramai sempat tertahan 1,5 jam. Katanya servernya bermasalah. Oke. Di imigrasinya atau di mana? Nah itu saya nggak tahu. Pokoknya pintu automatic gate-nya itu yang sekian banyak itu nggak berfungsi. Tidak berfungsi. Makanya orang semua ke Manual. Ampun deh, udah long flight masih harus berdiri nunggu antrian, pasti melelahkan. Jadi teman-teman kebayangkan kalau yang namanya data itu udah kekutak-katik, pasti PR-nya banyak deh. Bukan cuma ngerugiin 1-2 orang, tapi banyak pihak. Bayangin ya teman-teman, udah sepekan berlalu nih, Pusat Data Nasional yang diserang ransomware belum sepenuhnya pulih total loh. Bentuknya, salah satu bentuknya pelayanan keimigrasian di Bandara Soekarno-Hatta belum bisa dilakukan secara maksimal. Bahkan proses untuk pembuatan paspor pun belum bisa dilakukan. Pemohon paspor datang silih berganti, namun mereka harus gigit jari. Kantor pelayanan pembuatan paspor sehari jadi, unit pelayanan teknis imigrasi Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten masih tutup. Pelayanan masih ditutup lantaran server Pusat Data Nasional yang diserang ransomware belum sepenuhnya normal. Para pemohon yang ingin memperpanjang masa berlaku paspor juga jadi kecewa. Padahal nggak sedikit loh dari mereka yang harus segera terbang ke luar negeri. Sangat nggak worth it ya untuk kondisi urgent seperti ini. Mereka pelayanannya nggak jelas dan apapun masalah yang ada untuk saat ini kita semua tahu. Cuman untuk tempat yang benar-benar urgent seharusnya tetap standby dengan alasan apapun. Ya. Enggak, kita dari Tuti Alawiyah disuruh kemari, tapi kok digembok. Jadi kan harusnya yang transparansi ya. Makanya cukup sangat disappointing. Kondisi serupa juga terjadi di kantor imigrasi kelas 1 Tanjung Perak, Surabaya. Di sini ada sebanyak 2.600 berkas permohonan paspor yang biasanya 1 hari selesai, masih juga tertunda.
Kantor Imigrasi Kelas 1 Tanjung Perak, Surabaya masih menerima berkas permohonan. Namun penyelesaian pembuatan paspor belum dapat dipastikan. Mungkin paspor ini akan mengalami penundaan paspor selesai. Tetapi untuk menerima berkas permohonan, kami selalu menerima berkas permohonan baik melalui paspor maupun melalui kami pikir itu tidak ada. Ya, dalam artian data-data itu akan tetap ada ya di pusat data keimigrasian, sehingga rekan-rekan baik itu di Direktorat Jenderal Imigrasi maupun di Kanwil Tanjung Perak ya senantiasa menjaga kerahasiaan data tersebut. Pelayanan publik keimigrasian lumpuh sejak Kamis 20 Juni yang lalu. Sebagian layanan keimigrasian telah dapat dipulihkan, tapi pelayanan pembuatan dan perpanjangan masa berlaku paspor masih belum bisa dilakukan. Saya rasa teman-teman semua juga udah tahu bahwa gangguan pada pusat data nasional ini dideteksi akibat serangan siber ransomware dengan nama Brainkeeper Ransomware. Dan gak nanggung-nanggung, pelaku minta uang tebusan senilai 8 juta US dollar. Tahu nggak ini senilai berapa? 131 miliar rupiah. Ya kali, ya jelaslah ditolak oleh pemerintah. Karena pemerintah memilih untuk menyelesaikan gangguan ini dengan sumber yang dimiliki oleh negara. Tapi mohon izin nih Bapak Ibu sekalian, bukan maksudnya pesimis, tapi betul yakin bisa. Karena untuk hal sepele, hanya memperbaiki atau membackup data aja bisa skip kok. Badan Siber dan Sandi Negara bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika dan pihak terkait akhirnya menemukan permasalahan atas serangan terhadap server pusat data nasional yang mengganggu layanan keimigrasian. Ternyata memang penyebabnya adalah serangan ransomware yang bernama Brainkeeper Ransomware yang berkembang dari ransomware Lockbit 3.0. Lazimnya serangan ransomware memiliki motif finansial dan sempat meminta tebusan sebesar 8 juta dolar Amerika atas tindakannya. Namun menurut Kepala BSSN, Hinsa Siburian, sejumlah layanan keimigrasian yang sempat terganggu sudah mulai beroperasi seperti biasa. Seiring BSSN dan Kominfo terus menanggulangi permasalahan yang terjadi. Perlu kami ketahui, kami sampaikan bahwa insiden pusat data sementara ini adalah serangan siber dalam bentuk ransomware dengan nama Brainkeeper Ransomware. Ransomware ini adalah pengembangan terbaru dari ransomware Lockbit 3.0. Jadi rekan-rekan, jadi memang di dark web itu kita ada jalan ke sana itu ya, kita ikuti dan mereka minta tebusan ada 8 juta US dollar. Kemenkominfo juga menyatakan pusat data nasional yang diserang adalah Pusat Data Nasional 2 di Surabaya, Jawa Timur. Sementara Pusat Data Nasional 1 di Jakarta dan Web Storage di Batam masih aman. Tapi Kominfo mengakui seluruh data yang diserang telah dienkripsi oleh virus ransomware dan tidak dapat dipulihkan. Sebanyak 282 tenan terdampak dan sebagian besar adalah server untuk pelayanan. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa imigrasi ini menjadi salah satu instansi yang terdampak akibat gangguan ini. Tapi Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkumham, Silmi Karim, sudah memastikan bahwa gangguan sudah bisa diselesaikan dan layanan sudah berjalan seperti biasanya. Jadi untuk sistem aplikasi perlintasan visa online, izin tinggal, pembuatan paspor, ini dipastikan sudah pulih dan sudah berjalan dengan normal. Dan masih ada lagi. Ternyata gangguan pusat data nasional ini cukup mengganggu proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB online sekolah menengah pertama se-Kabupaten Serang, Banten. Yang ternyata datanya hilang, tidak bisa diakses, tidak bisa didata lagi, sehingga proses pendaftaran harus diulang dari awal. Dinas Pendidikan Kabupaten Serang, Banten mengumumkan PPDB online seluruh SMP di Kabupaten Serang diulang karena terdampak gangguan server pusat data nasional.
Pendaftaran secara online awalnya dibuka mulai 18 hingga 22 Juni. Namun baru berjalan 2 hari, server PPDB di Kemenkominfo tidak bisa diakses. Padahal selama 2 hari pendaftaran, sudah ada 8.000 calon siswa yang telah mendaftar. Karena belum ada kejelasan kapan server bisa diakses kembali, Disdik Kabupaten Serang akhirnya mengulang proses pendaftaran calon siswa baru SMP mulai 27 Juni hingga 2 Juli. Saat proses pendaftaran menggunakan server lokal milik Dinas Kominfo Kabupaten Serang. Ketika kita menggunakan server yang baru, maka dapat kami informasikan kepada seluruh masyarakat wabil khusus Kabupaten Serang itu harus kembali mendaftarkan diri, gitu kan, karena datanya tidak bisa direkover. Penerimaan siswa SMP dilakukan serentak di 90 sekolah di seluruh Kabupaten Serang, namun tidak semua sekolah melakukan pendaftaran secara online. Maksudnya Pak, kalau nggak ada backup, ya berarti itu bukan tata kelola. Itu kebodohan aja sih Pak. Iya. Punya data nasional dipadukan seluruh kementerian, harusnya, untung katanya ada beberapa kementerian yang belum comply, belum gabung. Masih untung orang Indonesia.